Hi everyone, I'm Master Wu and welcome back to new video from Indonesia Modern Feng Shui. Di video ini saya ingin bagikan kepada Anda mitos Feng Shui yang perlu Anda ketahui. Video ini dibuat berdasarkan respon Anda semua atas vote yang saya lakukan di Instagram dan YouTube community. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, tanaman hias. Tanaman hias dipercaya bisa membawa keberuntungan atau membuang sial. Tanaman hias memberikan dampak psikologis bagi pecinta tanaman. Karena memberi dampak positif secara psikologis inilah yang membuat tanaman seakan-akan membawa keberuntungan dan dikaitkan dengan Feng Shui. Karena itu, tanaman hias tidak memengaruhi Feng Shui dan Feng Shui bukanlah tentang tanaman hias. Yang kedua, batu kristal. Batu kristal dipercaya dapat memberikan keberuntungan dan kesembuhan. Batu kristal memberikan dampak psikologis, khususnya bagi mereka yang sangat menyukai batu kristal tentunya. Karena dampak psikologis yang positif inilah, maka batu kristal dihubungkan dengan pembawa keberuntungan dan dikaitkan dengan Feng Shui. Sedangkan untuk kemampuan menyembuhkan, Anda perlu ingat, untuk sembuh dari satu penyakit, Anda harus diperiksa ke dokter yang tepat untuk mengetahui penyakit yang diderita, menerima obat yang tepat, dan menerima tindakan medis yang dibutuhkan. Contohnya, jika Anda sakit usus buntu, Anda harus melakukan operasi pengangkatan usus buntu di rumah sakit. Batu kristal tidak akan pernah bisa mengoperasi dan mengambil usus buntu Anda. Karena itu, batu kristal tidak memengaruhi Feng Shui dan Feng Shui bukanlah tentang batu kristal. Yang ketiga, warna merah. Warna merah disebut warna paling beruntung karena bisa mengusir kesialan dan roh jahat. Kita definisikan dulu kesialan dalam hidup, mungkin bisa termanifestasi dalam kecelakaan, penyakit, dipecat, diputuskan pasangan, ditipu, dan lain sebagainya. Apakah menurut Anda dengan menggunakan mobil berwarna merah, dengan warna interior merah, memakai baju merah, celana merah, sepatu merah, jam merah, kacamata merah, bahkan pakaian dalam berwarna merah, akan membuat Anda tidak akan pernah merasakan sakit seumur hidup? Untuk Anda yang tidak suka warna merah, bahkan memiliki kondisi buta warna, Anda tetap bisa menerapkan Feng Shui di rumah Anda. Karena warna tidak mempengaruhi Feng Shui dan Feng Shui bukanlah tentang warna. Kemudian, warna merah bisa mengusir roh jahat. Feng Shui bukanlah tentang peperangan untuk menaklukkan atau mengusir roh jahat. Yang kedua, untuk dapat menangkal sial, Anda hanya bisa menggunakan warna merah yang merupakan pemberian dari teman, saudara, atau pasangan. Sampai hari ini, saya belum pernah melihat seseorang yang ulang tahun, kemudian teman, saudara, atau pasangannya datang memberikan kado cat tembok berwarna merah kepada dirinya. Saya tidak tahu apakah Anda pernah melihatnya, mengalami, atau melakukannya. Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Yang keempat, aromaterapi. Penggunaan diffuser dan minyak esensial tidak akan membuang sial di rumah Anda. Kesialan dalam hidup mungkin bisa mengalami kecelakaan, penyakit, dipecat, diputuskan pasangan, ditipu, dan lain sebagainya. Apakah menurut Anda, dengan menggunakan diffuser dan minyak esensial yang Anda suka, membuat Anda tidak akan pernah sakit atau tidak mengalami PHK? Diffuser dan minyak esensial tidak memengaruhi Feng Shui dan Feng Shui bukanlah tentang diffuser dan minyak esensial. Yang kelima, bel atau lonceng angin. Bel atau lonceng angin tidak dapat mengusir nasib sial, karena nasib beruntung atau sial tergantung dari apa yang Anda lakukan. Ini adalah hubungan sebab akibat. Nasib adalah akibat dari sebab yang Anda lakukan setiap harinya. Bel atau lonceng angin tidak memengaruhi Feng Shui dan Feng Shui bukanlah tentang bel atau lonceng angin. Yang keenam, energi Buddha. Feng Shui memang mengenal energi atau Qi, tetapi bukanlah energi Buddha. Feng Shui sama sekali tidak berhubungan dengan agama Buddha, karena jika demikian, maka Feng Shui hanya dapat diterapkan oleh pemeluk agama Buddha. Kalau Anda ingin lebih yakin, silakan Anda tanyakan langsung hal ini kepada pemimpin agama Buddha dan tuliskan jawaban yang Anda dapatkan dari pemimpin agama Buddha tersebut di kolom komentar. Patung, lukisan, atau aksesoris apapun dengan gambar Buddha tidak memengaruhi Feng Shui. Dan Feng Shui bukanlah tentang patung, lukisan, atau aksesoris apapun dengan gambar Buddha. Yang ketujuh, cermin. Cermin dipercaya dapat memantulkan energi dari area atau objek yang dipantulkan. Jadi, jika ada sial yang datang, maka sial yang akan dipantulkan kembali oleh kaca tersebut. Lagi pula, bagaimana memastikan hanya sial yang terpantul kembali? Bagaimana kalau ternyata keberuntungan yang terpantul? Konsep ini agak berbeda dengan yang diterapkan pada zaman dulu.
Karena zaman dulu, pemahamannya adalah cermin digunakan untuk menyerap, bukan untuk memantulkan. Di zaman dulu, cermin tidak dibuat dari kaca, tetapi dari kuningan. Pemahaman pada zaman itu, penggunaan cermin untuk menarik atau membawa qi dari sungai masuk ke dalam rumah. Karena pantulan sungai yang ada di dalam cermin kuningan tersebut dipercaya membawa qi masuk ke dalam rumah. Kalau kita lihat dari hubungan antar elemen, kuningan mewakili elemen logam yang menghasilkan atau memproduksi elemen air. Karena itu, cermin pada zaman dulu banyak diletakkan di depan pintu utama dengan maksud untuk membawa qi masuk ke dalam rumah. Cermin tidak mempengaruhi Feng Shui dan Feng Shui bukanlah tentang cermin. Namun, khusus untuk Anda yang mempunyai fase kemampuan khusus, jangan letakkan cermin di dalam kamar tidur dan jangan memasang banyak cermin di dalam rumah. Untuk Anda yang belum tahu fase dengan kemampuan khusus, silakan Anda klik video dengan thumbnail seperti ini yang muncul di akhir video ini. Yang ke-8, akuarium. Penggunaan air memang merupakan salah satu cara aktivasi dalam Feng Shui. Namun penerapan yang salah dapat berakibat fatal bagi diri dan kehidupan. Penempatan akuarium di sektor yang salah justru akan mengaktifkan energi negatif. Akuarium dapat memengaruhi Feng Shui, tetapi Feng Shui bukanlah tentang akuarium. Yang ke-9, anjing fu atau fu dogs. Anjing fu tidak memengaruhi Feng Shui dan Feng Shui bukanlah tentang anjing fu. Yang ke-10, ikan mas. Sama seperti akuarium, air yang digunakan sebagai tempat hidup ikan mas itulah yang memengaruhi Feng Shui, bukan ikan masnya. Ikan mas tidak memengaruhi Feng Shui dan Feng Shui bukanlah tentang ikan mas. Yang ke-11, tanaman bambu hoki. Penjelasannya sama dengan poin tanaman hias. Bambu hoki tidak memengaruhi Feng Shui dan Feng Shui bukanlah tentang bambu hoki. Yang ke-12, lilin. Yang harus diperhatikan sebenarnya api dari lilin yang dinyalakan, bukan pada lilinnya. Karena lilin yang tidak dinyalakan tidak akan memengaruhi Feng Shui. Elemen api merupakan salah satu cara aktivasi dalam Feng Shui. Tetapi jika dilakukan di sektor dan jam yang tidak tepat, justru akan mengaktifkan energi negatif dan dapat memberi dampak yang fatal. Api lilin memang mengaruhi Feng Shui dan penggunaan dan penempatannya tidak boleh sembarangan. Harus tepat untuk setiap orang dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ke-13, simbol kebahagiaan ganda. Simbol kebahagiaan ganda tidak memengaruhi Feng Shui dan Feng Shui bukanlah tentang simbol kebahagiaan ganda. Yang ke-14, kura-kura naga. Kura-kura naga tidak memengaruhi Feng Shui dan Feng Shui bukanlah tentang kura-kura naga. Dan yang terakhir, yang ke-15, patung naga. Patung naga tidak memengaruhi Feng Shui dan Feng Shui bukanlah tentang patung naga. Jadi, Feng Shui bukanlah tentang penggunaan warna, memasang benda-benda seperti patung, simbol tulisan, akuarium, batu kristal, cermin, lonceng, atau tanaman, dan tidak berhubungan dengan agama Buddha. Feng Shui adalah tentang bagaimana Anda menyatu dengan lingkungan tempat Anda berada sehingga Anda dapat memanfaatkan qi yang tersedia dengan optimal untuk mendukung diri dan kehidupan Anda. Dengan menggunakan lokasi, arah, dan waktu yang tepat, Anda dapat mengoptimalkan qi yang ada untuk mendukung Anda memiliki kapasitas atau kualitas yang lebih baik dalam hal mindset, semangat, kesehatan, kebahagiaan, keuangan, hubungan, mengalami keperluan hidup, atau menghidupi panggilan hidup Anda. Kalau saat ini Anda sedang mengalami masalah, ingat, Anda tidak perlu menggunakan benda-benda yang disebutkan dalam video ini. Anda hanya perlu bekerja, merenung, belajar, menganalisa, atau mereview planning dan strategi Anda dengan menggunakan sektor yang mengandung qi positif di dalam properti Anda. Oke, itulah informasi mitos Feng Shui yang perlu Anda ketahui dan pahami. Semoga pikiran Anda terbuka dan dapat mengambil wisdom dari video ini. Terima kasih untuk like video ini, berikan komentar Anda, dan bagikan video ini kepada siapapun. Untuk setiap Anda yang ingin memiliki kapasitas diri dan kualitas kehidupan yang lebih baik, pastikan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih untuk waktu dan perhatian Anda berikan. Stay happy, stay healthy, and stay wealthy. I'm Mas Teguh, signing off.